warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Karinda Amara dengan NIM 2305054. Dan ini teman saya Abdul Rasul Maulana dengan NIM 2300712. Kami merupakan perwakilan dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Dasar-Dasar Administrasi Pendidikan, yaitu pengelolaan kurikulum. Nah, untuk mengetahui tentang pengelolaan kurikulum lebih lanjut, kami membuat video pembelajaran ini dari berbagai sumber, yaitu jurnal dan juga buku, untuk para peserta didik lebih mengetahui tentang pembelajaran tersebut. Menurut Rika Hadiana, dalam jurnal pengelolaan kurikulum dan pembelajaran, pengelolaan berasal dari kata kelola dan istilah lainnya, yaitu manajemen, yang artinya keterlaksanaan atau tata pimpin. Maka dapat disimpulkan, pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Sedangkan kurikulum berkaitan dengan suatu yang dijadikan pedoman dalam kegiatan pendidikan yang dilakukan, termasuk kegiatan belajar mengajar. Jadi, pengelolaan kurikulum berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa. Pengelolaan kurikulum harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Dikutip dari buku pengelolaan pendidikan, komponen kurikulum merupakan serangkaian kegiatan dalam implementasi kurikulum yang satu dengan yang lama lainnya dan saling berkaitan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Jadi, menurut para pakar pendidikan yang memiliki pandangan yang sama bahwa komponen kurikulum terdiri dari komponen tujuan, komponen isi, komponen organisasi, serta komponen strategi. Lalu, dalam komponen tersebut ada satu komponen tujuan, yaitu dalam setiap kurikulum pasti dicantumkan tujuan-tujuan pendidikan yang akan atau harus dicapai oleh sekolah yang bersangkutan. Dan ada dua tujuan yang terdapat dalam sebuah kurikulum sekolah, yaitu satu, tujuan yang ingin dicapai sekolah secara keseluruhan. Jadi tujuan ini tuh biasanya meliputi aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan bahkan nilai-nilai yang diharapkan dimiliki oleh para lulusan sekolah yang bersangkutan. Nah, itulah sebabnya tujuan ini disebut tujuan institusional atau kelembagaan. Jadi, di dalam sebuah kurikulum sekolah itu terdapat dua macam tujuan institusional, yaitu tujuan institusional secara umum dan khusus. Yang keduanya selalu menunjukkan ke institusionalnya. Yang kedua, tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Jadi, tujuan ini adalah penjabaran tujuan institusional di atas yang meliputi tujuan kurikulum dan instruksional yang terdapat dalam setiap GBBP, garis-garis besar program pengajaran tiap bidang studi. Nah, baik tujuan kurikulum maupun instruksional juga mencakup aspek-aspek seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diharapkan dimiliki anak setelah mencapai dan mempelajari setiap bidang studi dan pokok bahasan dalam proses pengajaran. Nah, jadi standar kompetensi lulusan itu ada dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016. 2. Komponen isi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing studi tersebut. Standar isi ada dalam Permendikbud nomor 12 tahun 2016. 3. Komponen strategi. Seorang pendidik atau guru perlu memahami strategi menunjuk pada suatu pendekatan, metode, dan peralatan mengajar yang diperlukan dalam pengajaran. Standar proses atau strategi ada dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016. 4. Komponen evaluasi. Melalui kegiatan evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum.
sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak. 3. Peran kurikulum. 1. Peran konservatif. Kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. 2. Peran kreatif. Kurikulum harus mampu menjawab setiap tantangan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang cepat berubah. 3. Peran kritis dan evaluatif. Dengan demikian, kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan nilai atau budaya baru yang mana harus dimiliki anak didik. Nah, sekarang kita mencapai ke nomor 4, yaitu pembahasan tentang fungsi kurikulum. Jadi, fungsi kurikulum itu ada beberapa contoh. Nah, salah satu fungsinya yaitu fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan umum ini maksudnya adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik dan juga melaksanakan tugasnya. Nah, yang kedua yaitu suplementasi atau supplementation dalam bahasa Inggris. Jadi maksudnya adalah setiap peserta didik itu memiliki perbedaan, baik dilihat dari perbedaan kemampuan maupun perbedaan minat, bahkan perbedaan bakat. Jadi dengan demikian, setiap anak itu memiliki kesempatan untuk menambah kemampuan dan wawasan serta lebih baik dan sesuai dengan minat dan bakat dia. 3. Eksplorasi. Fungsi tersebut memiliki makna bahwa kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Melalui fungsi ini, siswa diharapkan dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga memungkinkan mereka akan belajar tanpa adanya paksaan. 4. Keahlian. Kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahlian yang didasarkan atas minat dan bakat siswa. Untuk itu, pengembangan kurikulum harus melibatkan para spesialis untuk menentukan kemampuan apa yang harus dimiliki setiap siswa sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, teman-teman semuanya, tidak terasa telah selesai kami membahas tentang pengelolaan kurikulum. Kami harap penjelasan kami dapat bermanfaat bagi seluruh pihak di bidangnya. Saya Abdul Rosid Maulana dan saya Karinda Asnambara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.